dia punya omset sekian dan sholatnya bisa tepat waktu. Nah, caranya gini, kalau bapak ibu yang di sini, ini yang saya duduk di komunitas, taruhlah bapak pengusaha di bidang properti. Nah, nanti bapak ibu saya kenalin, taruhlah omsetnya penghasilan baru 10 juta sebulan. Nah, gimana supaya jadi penghasilan 100 juta sebulan? Gampang. Bapak kenal sama orang yang lebih sukses di bidang properti, rendah hati, teachable, dan mau belajar. Itu kuncinya. Terus kalau sudah kenal, pakai ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi sekali lagi, harus kaya, harus sukses, tapi separuh keuntungan untuk jihad di jalan Allah. Ada di surat As-Saff ayat 10-13. Di situ dikatakan, maukah aku tunjukkan suatu bisnis perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang penting? Apa? Berjihadlah dengan harta dan jiwa. Subhanallah. Terus terakhir, GPS. Ada Al-Quran? Bisa bikin Quran satu. Ada yang bawa Quran mungkin? Ada yang bawa Quran? Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Pak, saya mau ajarin Bapak Ibu langsung bicara dan ngomong. Ini materi seminar, saya cuma review aja. Besok kalau yang mau ikut seminar, ajak kalau bisa dengan istri dan suami. Kalau anak-anak khusus kalau ke atas ya. Kenapa Pak? Kalau Bapak nanti cuma besok ikut seminar, terinspirasi dan berubah, Bapak rajin sholat duha tahajud kayak gini jadinya pecah. Tapi kalau istri kok nanti yang rajin ibadah, ahli ibadah dan sebagainya kayak gini, yang bagus itu kayak gini, sprinter. Pernah nggak Bapak Ibu berdoa, ya Allah, saya udah sholat duha tahajud sedekah, kenapa utang tak lunas-lunas? Lagi doa, sampingnya lagi ngomong, nyambung nggak? Itu yang menjadi kayak mobil lagi kenceng. Terus istirahat ngomong sebentar ya Pak, tahan dulu, persis kayak gini. Jadi yang bagus itu adalah belajarlah menyamakan frekuensi. Caranya gini Bapak Ibu, boleh dipraktekkan. Habis acara ini Bapak Ibu pulang ke rumah, usahakan di rumah ada Al-Quran terjemahan. Sholat obat, sholat aja silakan. Bapak Ibu setelah itu pejamkan mata, istighfar ya 5-10 menit. Terus berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini saya punya hutang 1 miliar. Saya lagi masalah sama istri, sama anak, sama teman, pokoknya curhat sama Allah. Terus gini, ya Allah, Allah yang kasih soal, Allah yang kasih jawaban. Berikan jawaban dalam Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bebas. Buka bebas. Jangan dipikirin surat ayat. Sekali buka, nanti baca Arabnya biar dapat pahala, baca terjemahannya biar dapat ilmu. Ini yang disebut dengan bihdina syura'al mustaqim. Jangan kaget Bapak Ibu, di situ ada 1-2 ayat yang pas dan jangan kaget Anda langsung nangis. Pas. Dan Allah bicara dengan roh, bukan dengan jasmani kita. Pahami? Baik Bapak Ibu usahakan kalau berkenan seperti ini, siapin Al-Quran terjemahan. Saya kemarin dikritik sama seorang dosen dari Timur Tengah. Kalau kita jadi menghafal Quran, kalau kita tukang baca Quran, kita punya hubungan palsu dengan Allah. Loh kenapa? Kita paham Quran, tapi apa kata Allah tidak ngerti. Kayak sekarang kita lagi galakan Al-Quran dengan terjemahan. Hafal oke, baca oke, tapi pahami, praktekkan, amalkan. Itu akan yang membuat kita jadi sempurna. Nah ini yang lagi kita galakan Pak di kampung-kampung. Karena banyak mayoritas saya lihat di beberapa masjid agung di seluruh Indonesia, rata-rata di masjid itu Al-Quran cuma Arabnya toh. Coba warga di situ ahli tafsir hadis nggak bisa nggak paham Al-Quran? Tentu. Nah harapan saya Bapak Ibu dengan ada Al-Quran terjemahan, orang siapapun, orang biasa pun nggak ngerti tafsir hadis, dengan insya Allah komunikasi dengan Allah itu akan memberikan keterangan. Disitulah Allah nanti mudah-mudahan lewat jalan Allah kasih hidayah. Terima kasih. Oke, saya lanjutin. Nah Bapak Ibu, hidup Anda itu tergantung siapa diri Anda. Jadi kalau Bapak Ibu sering sholat tepat waktu, duha, tahajud, sedekah, saya jamin Bapak Ibu akan ketemu orang-orang baik. Tapi sekali lagi, sholatnya telat, gak duha, gak tahajud, dosa riba, dosa maksiat, dosa ini, dosa itu, tunggu orang-orang jelek hadir dalam kehidupan Anda. Pasti. Bapak Ibu pernah ketipu nggak? Ada yang pernah ketipu di sini? Waduh, sering kali. Pak, saya beritahu kalau Bapak pernah ketipu, maaf kalau ada yang nanya Mas Sama. Tolongnya, maaf, Anda boleh ketipu namanya sama Pak Edi. Oh, ini contoh aja Pak, kalau ada Pak Edi sama, mohon maaf. Taruhlah Bapak ketipu sama Pak Edi. Pak Edi ini
hadir itu atas dosa perbuatan kita 5 tahun 10 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu, saya ngajarin di komunitas untuk cara beresin masalah itu dengan cara berpikir positif. Contoh, kebetulan rata-rata pengusaha kita ada yang pengusaha renta, baru kemalingan mobil, pada setelah kemalingan mobil lapor polisi, itu lebay kalau saya ngomong. Nah, kalau habis kemalingan mobil, kalau saya biasa menyikapi kemalingan mobil, ya Allah, kalau udah ada anak, ya alhamdulillah ya Allah, mau udah ada tur, lama saya nggak ditegur nih. Ini kalau ketika positif, ambil wudhu, sholat taubat, sholat hajat, istighfar, buka Quran. Apa pesan Allah yang membuat mobil saya kemalingan? Itu cara yang betul. Terus setelah itu Bapak Ibu, kan di situ ada pesan Allah, langsung cek 10 dosa besar. Apa penyebabnya? Nah setelah itu baru beresin doa. Doanya harus diberesin. Ini salah satu doanya. Ya Allah, kalau seandainya itu mobil yang Allah titipkan padaku, Allah ambil, tidak apa-apa ya. Tolonglah kalau seandainya Allah masih mengamanahkan tuh mobil, balikanlah dengan cara. Tapi kalau benar-benar hilang tuh mobil Avanza saya ya, Avanza yang Allah titipkan padaku ya, tidak apa-apa, belikanlah Alphard yang baru. Nah itu deh. Nah itu boleh kok. Ada yang salah dengan Alphard nggak apa-apa, tapi koma gunakan Alphard itu untuk pengajian, untuk ustaz, anak yatim, kegiatan sosial untuk dia di jalan. Itu yang penting. Bukan masalah Alphard BMW-nya, yang penting mau dibawa ke agama Islam nggak, mau dibawa jihad, gitu. Bukan dibawa untuk maksiat. Terus Bapak Ibu, yang bikin kita masuk surga itu bukan hanya faktor sholat, duha, tahajud, sedekah, tapi apa? Di surat Al-Baqarah ayat 214, mereka ada lulus dari ujian. Apa bedanya beres masalah sama lulus ujian? Kalau beres masalah, Allah beresin, tapi ujiannya akan diulang-ulang. Beda dengan lulus ujian. Caranya lulus ujian gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak yang hadir di sini merasa sudah tua, makin gede hutangnya, itu bukan ujian, bisa jadi azab. Itulah dampak daripada tidak lulus ujian. Caranya lulus ujian gampang Bapak Ibu. Hari ini, malam ini sebelum tidur, Bapak Ibu tulis semua keburukan dosa kita kepada Allah dan kepada orang lain. Itu aja yang bikin gak lulus. Caranya gimana supaya lulus? Mulai besok latihan supaya berhati-hati dari dosa. Tahu Nabi Adam kenapa turun ke bumi? Karena dia punya dosa. Tidak berhati-hati dari dosa. Kalau bahasa saya, dengan Allah segalanya pasti bisa. Dengan sedekah hidup jadi luar biasa. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan datang. Dapat surga dunia, dapat surga akhirat. Nah, caranya gini Bapak Ibu. Apa yang bikin kita lulus ujian? Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan yang dialami orang terdahulu sebelum kamu? Mereka disimpa satu kemelaratan. Pernah melarat? Emang lagi melarat. Kedua, penderitaan asma terus, jantung terus gak sembuh-sembuh. Terus yang lagi diguncang dengan berbagai macam cobaan. Hingga Rasul dan orang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Kapan hutangku lunas? Kapan aku dapat jodoh? Kapan sakitku sembuh? Ingatlah pertolongan itu udah Allah itu dekat. Tapi dipanggil Allah, bentar ya Allah di jalanan. Kita sering cuekin. Terus selanjutnya Bapak Ibu. Nah kalau ini nanti besok saya kasih ilmu rupiah. Jadi Bapak Ibu, saya biasa kalau di seminar saya kasih ilmu rupiah. Dan itu rata-rata 4-5 orang ada izinnya. Nah, besok aja deh, jangan di sini. Besok pas ikut acara, insya Allah nanti saya ajarin. Jangan takut, karena di luar sana Bapak Ibu, Anda orang baik, tapi ada yang gak suka dengan Anda. Dan itu hal yang biasa terjadi di dunia bisnis. Ada sahabat saya Pak, bisnis jualan soto 1 jam langsung basi. Terus ada orang jualan sehari semalaman, gak ada yang beli. Loh kenapa? Orang lain dia melihat tutup, padahal dia buka. Nah itu kerjanya bahdukun. Hati-hati. Apa yang bikin kita lulus ujian adalah berjihad. Di komunitas kita Pak, ada yang namanya program Lestarikan Masjidku. Di komunitas PPMI kita, Perkumpulan Pengusaha. Nah Bapak Ibu, saya lagi cari masjid seluruh Indonesia. Pertama yang lagi mau dibangun, yang kedua lagi direnovasi, yang ketiga cari masjid yang salah satunya adalah yang sepi jamaahnya. Kita lagi cari di situ, kita buatin kajian supaya mereka mau sholat tepat waktu. Kalau mereka sholat waktu, Allah yang akan memberikan urusan kita di dunia. Saya lanjut. Apa yang membuat kita bermasalah Bapak Ibu? Pertama dari faktor 10 dosa besar. Apa 10 dosa besar?
Nah ini setiap 10 dosa besar, besok saya lihatin videonya. Pertama syirik, telat sholat, durhaka, maksiat, salah satunya. Nah, sempitnya harta, rezeki, hilang kesehatan, sifat keselamatan, cek-cek rumah tangga, rezeki seret, anak bandel, sulit. Dan pokoknya gagal terus dalam semua bisnis. Marketing manager, direktur pecah, marketing manager, direktur pecah. Pokoknya setiap silaturahmi udah pindah-pindah perusahaan. Hati-hati, salah satunya dosa ini. Apalagi dosa selanjutnya adalah bab riba. Nanti bisa lihat di surat Al-Baqarah 275 sama 280. Sedikit saya gambarin. Ini jangan terkesingkan dengan orang punya rumah 1 miliar. Taruhlah dengan bapak ibu, dia punya utang di bank konven 1 miliar, suku bunga 13%, maka pakai rumus cicilan bunganya 1,2 M. 1 dirham sekarang kurang lebih 70.000, maka 1,2 M bagi 70.000 kurang lebih dapat 11.000 sekian dirham. Maka dia punya dosa kurang lebih sekitar per hari 119 kali berbuat zina. Itu dosa paling ringan sebelum daripada riba. Bapak ibu, kita punya gerakan anti riba. Karena di surat Al-Baqarah itu dijelaskan Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Di situ ada kalimat mensyukurkan sedekah. Nah itu yang kita terangkan. Bapak ingin beli Vario, harganya 17 juta, jangan pakai kredit. Makanya kalau doa apa diubah, ya Allah berikan kami motor, lanjutin cash BP kami atas nama saya sendiri, gitu lanjutin. Ya Allah berikan rumah, ya udah dari KPR 15 tahun. Ya Allah berikan rumah 1 miliar dan mesti cash sertifikat atas nama sendiri, itu yang bagus. Tapi sekali lagi berdoa terus, nanti Allah punya sejuta macam cara melakukan doa Anda. Pasti. Caranya gimana? Ada datang pada Allah pada saat tahajud. Itu doa yang paling mustajab di sini. Tadi surat An-Nur 17 nanti. Terus Bapak Ibu, jeleknya riba itu gini Pak. Bapak lagi kajian hari ini, nanti tidur itu dosanya online 24 jam. Biar kalian. Kalau Bapak Ibu nggak lunasin, kayak kuncinya Pak cepat lunasin. Nanti kalau udah ngebentuk, dia datang dan pasti. Cara datangnya ketemu Indomaret, di kantor, di jalan, di mana dia hadir, tipu kayak hancurin rumah tangga Anda deh, apa bentuk keburukan dari mana dia datang hadir atas dosa-dosa kita selama ini. Jadi kalau mau beresin orang itu gampang, beresin dosa Anda, orang itu dipanggil aku baru beres. Itu caranya. Jangan ngutak-ngatik karenanya Allah, nggak bisa. Kasus utang, Bapak punya hutang 10 juta. Saya punya uang 10 juta, saya lunasi, lunas gak Pak? Lunas kan? Itulah yang sering dipakai di Indonesia ilmunya. Tapi kenapa Bapak Ibu 4 bulan lagi beliau kena lagi hutang? Benar gak? Karena sistem rohaninya gak diberesin, itu bagus kan tuh di sini. Bapak Ibu setiap hari kita berdoa di sholat maghrib, ya Allah, bla 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 minta. Doa ini kan minta hak. Terus kalau kita kaca, kalau bicara, emang kamu udah kerjain hak kewajiban kamu? Sholatmu udah tepat waktu lu. Kalau masa kerja, masukmu bertamat waktu nggak? Kerjanya profesional nggak? Banyak pertanyaan Bapak Ibu. Aduh, kalau ngaca ini kita banyak kekurangannya di sini. Terus apalagi dosa-dosa selain itu, ghibah, suka masuk makan minum, bohong, suka berbohong. Saya masuk ke bab inti bab ini semua nanti besok saya share videonya di seminar. Itu dari bab riba, Bapak ada videonya biar kita lebih berhati-hati. Saya langsung ke bab inti cara membayar utang mulai dari bab sholat. Nah Bapak Ibu, saya masuk ke bab sholat. Kalau Bapak Ibu punya hutang ke bank, telat bayar kena denda nggak? Kena denda nggak? Kena. Seminggu, 2 bulan, kalau motor mobil siap-siap dikejar debt kolektor. Kalau setahun rumah disita. Itu baru kita urusan ke manusia. Kalau telat pasti kena denda. Bagaimana dengan Allah? Allah selalu manggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar ya Allah, nanggung lagi di jalan, lagi meeting, lagi sibuk. Panggil 10 kamu nih, kemudian ada yang kayak berkoma. Ayolah sholat, mari kita sholat. Ayolah, aku kasih kemenangan keterangan gagal, lo nggak stres, datang ke rumahku, datang ke masjid Amir. Bentar ya Allah. Khusus saya melihat ibu-ibu, karena dalam hadis disebutkan banyak besok ahli neraka adalah perempuan. Kenapa? Saya bicara ini salah satu faktor dosa perempuan. Bapak-bapak yang istrinya hadir hari ini nggak hadir, mudah-mudahan besok bisa hadir. Saya kasih tahu di sini faktor yang membuat banyak perempuan neraka. Suatu saat ibu-ibu kedatangan tamu.
mau atasan Anda, mungkin jabatan Anda atau teman Anda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Kita kadang kalau ada tamu, kalau bahasa Jawanya namanya pakai hormatin tamu. Tapi kadang-kadang kebablasan, suka mentuhankan tamu gitu. Silakan masuk. Gimana kabarnya? Baik. Tanpa terasa baru ngomong 10 menit di masjid datang ada Allahu Akbar. Anaknya kemarin gimana? Baik. Ada yang dicuekin. 10 kemudian ada yang kuat dicuekin lagi. Ngalor ngidur. Apa yang terjadi? Jam 1 jam saya pamit dulu. Oke, pamit. Apa yang dilakukan seorang istri? Sholat. Karena sudah melayani tamu, ambil wudhu, sholat, siapin sejadah. Pas baru mau takbir, langsung keluarlah si merah. Apa si merah? Menstruasi. Apa yang pemahaman seorang ibu-ibu? Ya sudah, dia nggak sholat, dia nggak dosa. Kata siapa? Disitulah dosa terbesar seorang perempuan. Tolong dicatat, karena sengaja tidak sholat. Versi Lamongan sholat dulu jam berapa? 11. Jam berapa? Oh, 11.16 Pak. Oh, cepat ya. Di Jogja biasa setengah 12. Oke, masukkan, terima kasih. Biar besok jam 11 acara saya dan tak istirahatkan duluan. Jam 11.15. Nah, kita lihat ayatnya ya. Kita mulai dari surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bapak Ibu yang terlalu pede dengan kita kadang-kadang saya Islam, Indonesia Islam itu ada 2 faktor, keturunan dan KTP, betul nggak? Tapi mohon maaf, belum tentu kita disuruh Islam versi Allah, bukan versi kita. Siapa dia pendusta agama, itulah orang yang mengabdi anak yatim. Bapak Ibu, setiap gajian Anda kenal nggak dengan anak yatim? Kalau Anda nggak kenal, Anda bukan orang Islam. Yang kedua, tidak memberikan makan orang miskin. Bapak Ibu rumahnya di mana? Cek radius 500 meter. Ada yang lebih miskin nggak dari Anda? Bapak makan minyak, tetangga kelaparan, habis besok kalau nggak disantunin. Hati-hati. Yang ketiga, di situ makan celaka lah ya.